Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan sahabat dalam video ini. Semoga sahabat semuanya mendapatkan energi yang positif dan berlimpah kesejahteraan di bulan Ramadan ini. Karena keberkahan di bulan Ramadan ini adalah Allah bayar langsung tanpa Allah tunda-tunda. Seperti yang telah kami bahas tentang bagaimana berpuasa hikmah dan berpuasa, Allah bayar dengan cash tunai daripada kebahagiaan sejati yang diraih oleh orang yang berpuasa. Sebagaimana janji kami yang kemarin bahwa kami akan membahas tentang Robitatul Mursyid. Semoga pembahasan ini berkenan khusus kepada para sahabat, para ikhwan yang senantiasa menjalankan suluk, menjalankan dalam tarekat, khusus tarekat Naqsabandiyah dan umumnya tarekat-tarekat yang lain yang senang biasa melakukan yang namanya Robi. Sahabat yang dimulakan oleh Allah, dalam berrobitoh tadi itu yaitu memandang wajah nurani. Robitoh itu adalah memandang wajah nurani. Mengapa demikian? Karena Allah katakan wasbiru malladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Itu kewajiban. Hendaklah engkau senantiasa bersabar dan bersahabat bersama orang-orang yang senantiasa menghadirkan Rabbah. Rabbah sang pemelihara. Tentu sang pemelihara bagi seorang murid tadi itu adalah Robbinya adalah guru. Bukan artinya Robbi itu artinya guru itulah Allah ya, sekali lagi. Tapi orang yang lebih dekat yang menjadi merobbi pembimbingnya bagi murid adalah pasti guru. Jadi ayat tadi adalah senantiasa orang yang menghadirkan wajah nurani gurunya dalam setiap itu yang namanya Robbi. Dalam Robbi itu intinya adalah memandang wajah nurani. Apa wajah nurani guru itu? Wajah nurani guru sebagaimana yang kami pahami dan kami senantiasa melakukan dengan para sahabat yang lainnya. Wajah nurani adalah sebuah wajah batin yang ada dalam diri setiap diri manusia. Jadi wajah nurani itu adalah wajah batin. Wajahnya non-lahiriah yang ada dalam diri setiap diri manusia. Ini umumnya. Khususnya wajah batin yang ada dalam diri setiap murid. Kalau itu konteksnya antara guru dan murid. Itu wajah nurani. Yang kedua, siapa wajah nurani yang dimaksud? Wajah nurani yang dimaksud tentunya adalah bagi seorang murid adalah gurunya. Jadi wajah nurani itulah gurunya atau mursyidnya atau navigator atau sang pembimbing. Loh, mengapa Ceng tidak memakai aja langsung wajah dirinya sendiri? Begini sahabatku. Kenapa saya katakan Robito itu yang dipakai adalah untuk memandang wajah gurunya. Karena logika sederhananya diri seorang murid ini belum terbentuk. Dia lagi tahapan, lagi penjajakan dalam laku untuk menemukan wajah sejatinya. Sementara gurunya adalah telah selesai menjalankan laku tersebut. Telah mengetahui dan telah ketemu dengan wajah sejatinya. Jadi yang dipakai itu sebagai tatakannya, pornanya. Bukan artinya inilah wajah guru. Guru itu dijadikan sebagai pornanya tatakan. Jadi analogikanya ketika kita mau bikin martabak, kan ada bahan-bahannya itu martabak ya. Ada dari gula, dari tepung, dan sebagainya, itulah bahannya. Nah, bahan martabak itu adalah wajah kita ini, diri kita ini. Setelah dibuat bahannya terjadi, kemudian ada namanya loyang, pornanya. Nah, loyang inilah wajah gurunya. Jadi bahan tadi itu di bawah martabak dimasukkan ke loyang sesuai dengan bentuk yang bulat tadi itu. Nah, wajah kita ini yang lahir yang batin ini material ini sebagai bahan ditumpahkan ke wajah guru. Yang dicipta hasilnya apa? Wajah siapa? Ya wajah dirinya sendiri. Guru itu hanya sebagai kornanya saja. Itu yang dimaksud dengan siapa wajah nurani yang akan dipakai oleh seorang murid.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mengapa memakai wajah nurani? Ini kami tekankan lagi. Mengapa memakai wajah nurani seorang mursyid? Tadi kami telah jelaskan, wajah nurani seorang guru atau guru ini telah teruji laku spiritualnya, sehingga bisa dijadikan sebagai porna atau tatakan bagi seorang murid yang sedang berjalan di wilayah kesempurnaan tadi. Karena sebagaimana kata Allah, nanti kan seorang murid itu diajarkan bagaimana dia senantiasa memandang wajah nurani sejatinya dalam setiap waktu, dalam setiap saat, dalam setiap keadaan, dan di mana saja dan kapan saja, dengan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib wa aina tuwallu fasama wajhullah. Timur dan barat itu hanya kepulauan Allah. Di mana saja engkau mandang, di situ wajah Allah. Nah, dimaksud dengan wajah Allah di sini dipakailah metodenya oleh para guru-guru dalam bertarekat ini. Ini sebuah metode saja. Jadi yang kata ayat ini dipakailah metode ini dipakai untuk berobita. Berobita apa? Untuk nanti seorang murid akan memahami yang mana yang maksud dengan wajah sejati. Yang mana yang maksud dengan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 119 dikatakan fasama wajhullah, di situ wajah Allah. Di mana maksud dengan wajah Allah itu? Nah, para guru nanti akan memaparkan, mengantarkan para murid sampai ke sini. Maka diantarakanlah metodenya dengan memakai wajah nurani guru. Karena ketika gurunya berabita, karena seorang murid ketika berabita, pada waktu yang sama seorang guru juga berabita terhadap gurunya. Gurunya terus berabita yang akhirnya akan sampai robito yang terakhir ke siapa? Tentu guru yang sejati dunia ini cuma satu, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya sambung menyambung, itu namanya robito tadi itu. Memandang wajah nurani guru itu sambung menyambung. Terakhir akan kena kepada namanya rupanya wajah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajah Muhammad yang ada dalam diri setiap manusia. Itu alasan mengapa pakai wajah nurani. Adapun kapan kita harus berobita memandang wajah nurani tadi itu, sebagaimana telah tadi saya katakan bahwa namanya berobita itu setiap masa, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh keadaan. Dalam setiap saat harus senantiasa berdoa. Artinya itu bersambung kepada pertaliannya kepada terakhir kepada guru para guru itu Muhammad SAW. Kalau sudah bertemu kepada guru para guru, ya pasti Allah juga, Muhammad juga berbita, bertafakur, bersambunglah kepada wajah yang sejatinya. Yang pernah dulu kajian Muhammad SAW memandang wajah sang mama ketika berada di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah di mana yang namanya wajah nurani guru tadi? Yang pasti wajah nurani guru itu adalah di dalam diri seorang murid. Di manalah wajah sejati tadi berada yang pasti dalam diri setiap manusia. Jadi sahabat harus dipahami begitu. Jadi kepada sahabat, para ikhwan yang belajar, yang berjalan di tarekat, harus memahami seperti itu. Wajah nurani itu berada dalam setiap diri seorang murid. Wajah sejati manusia berada dalam diri setiap manusia. Bagaimana? Nah, bagaimana ini yang akan kita bahas selanjutnya. Cara bertafakur tadi itu. Menjawab tentang bagaimana memandang wajah nurani, yang pasti sebagaimana video sebelumnya silakan tonton tentang tafakur. Ya ketika bertafakur tadi itulah, ketika bermeditasi, ketika bertirakat, ketika bermain yoga, bertafakur dalam yoga, itulah yang dipandang, itulah wajah nurani gurunya. Itulah yang namanya konsentrasi. Jadi kalau sudah ada titik konsentrasi dalam bermeditasi, dalam bertirakat, dalam bertafakur, dalam berobito, maka akan cepat yang didapat. Karena sudah ada titiknya daripada bermeditasi. Nah, titik bermeditasi biasanya diajarkan dalam tarekat itulah wajah nurani seorang guru. Begitu sahabat semuanya. Nah, selanjutnya adalah hikmah terbesar dalam memandang wajah guru itu adalah satu. Bahwa sahabat, para murid akan diantarkan untuk menemukan wajah nurani sejati.
Yang kedua, seorang murid akan memahami posisi eksistensi seorang guru bagi dirinya. Dan yang ketiga, terutama seorang murid nanti akan memahami pentingnya melakukan sebuah tafakur yang akan mendatangkan sebuah energi besar terhadap dirinya, sebagaimana telah kami bahaskan tadi itu dalam makna tafakur secara umum. Manfaatnya cukup besar dalam tafakur. Yang pasti demikianlah sahabat, dalam berobitoh nanti kita akan bahas kembali dalam video selanjutnya. Yang pasti berobitoh itu adalah saatnya memandang wajah nurani guru. Kami berdoa semoga sahabat semuanya senantiasa bisa melakukan tafakur berobitoh dan utamanya bisa menemukan wajah nurani guru sejati dalam dirinya, sehingga akan mengerti mana Arab Rabbi birab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.